Hai, welcome to my YouTube channel Arum Sulistianingsih. Don't forget to like, comment, and subscribe akun YouTube ini untuk mendapatkan video-video menarik tentang pendidikan dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak guru hebat dimanapun berada. Apa kabar Ibu Bapak? Semoga Ibu Bapak senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa terus memberikan layanan pendidikan terbaik di sekolah Ibu Bapak semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang beberapa hal terkait kebijakan kurikulum merdeka. Saya percaya Ibu Bapak sudah sangat paham tentang bagaimana kurikulum merdeka diimplementasikan. Materi pada kesempatan kali ini akan membantu kita semua untuk mengingat kembali, merefleksikan kembali bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang kurikulum merdeka, mari kita ingat-ingat kembali tentang berbagai hal yang mungkin Ibu Bapak pernah dengar tentang kurikulum merdeka atau pernah lakukan atau implementasikan di sekolah terkait kurikulum merdeka. Akan ada beberapa pertanyaan yang nanti ditampilkan. Ibu Bapak silahkan tuliskan jawabannya gitu ya, di secari kertas boleh, di alat lainnya juga boleh. Jika menurut Ibu Bapak pernyataan itu benar, tuliskan saja benar. Jika salah, maka tuliskan saja salah. Ibu Bapak tidak ada tujuan untuk menghakimi. Sekali lagi ini hanya untuk mengingatkan kembali, untuk merefleksi kembali tentang pemahaman kita terkait implementasi kurikulum merdeka. Baik, kita mulai. Pernyataan yang pertama. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Apakah pernyataan ini benar? Baik. Jawabannya adalah tidak. Satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Ya, baik. Jadi hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya. Apakah ada di tahap awal, berkembang, siap atau mahir sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan data yang dimiliki. Jadi pernyataan nomor 1 jawabannya salah ya Ibu Bapak ya. Baik, berikutnya. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Apakah pernyataan ini benar? Jadi kurikulum satuan pendidikan yang menjadi kerangka acuan proses pembelajaran di sekolah itu ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Apakah ini benar? Mari kita lihat jawabannya. Ya, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 30. Pengawas tetap memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dengan regulasi dan panduan. Hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Baik. Berikutnya. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Apakah pernyataan ini benar? Ayo Ibu Bapak. Silahkan, apakah format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam? Apakah benar atau salah? Jadi kalau benar berarti formatnya itu nggak perlu dibuat seragam. Tapi kalau salah berarti harus dibuat seragam. Oke, sudah siap dengan jawabannya? Ya, kurikulum satuan pendidikan tidak seragam ya Ibu Bapak karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Jadi kurikulum satuan pendidikan tidak memiliki satu format yang harus diikuti oleh semua.
Yang perlu ada hanyalah komponen berikut yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan yang akan menjadi pertimbangan ibu bapak dalam menentukan visi, misi, serta tujuan satuan pendidikan. Kemudian visi, misi, tujuan yang tidak harus dibuat setiap tahun, namun visi misi inilah yang memandu suasana belajar dan proses pembelajaran yang terjadi. Pengorganisasian pembelajaran, bagaimana sekolah ibu bapak akan mengatur beban belajar dan durasi waktunya dalam 1 semester atau 1 tahun ajaran. Perencanaan pembelajaran, apa saja tujuan pembelajaran yang perlu dicapai oleh berbagai pendidik di tiap kelasnya. Contoh RPP atau modul ajar sebagai lampiran untuk memastikan agar setiap pendidik sudah memiliki kesamaan persepsi tentang suasana belajar serta proses pembelajaran yang ingin dibangun. Jadi memang tidak ada satu format yang harus diikuti oleh semua, tetapi di dalam kurikulum satuan pendidikan itu wajib memuat beberapa hal yang dicantumkan, yaitu karakteristik satuan pendidikan, visi misi tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan contoh RPP atau modul ajar. Baik, pernyataan berikutnya. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Apakah pernyataan ini benar? Jadi kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Apakah pernyataan ini benar? Tidak. Kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Oke, beberapa hal yang melatar belakanginya. Pertama, peninjauan dapat dilaksanakan secara berkala menyesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual satuan pendidikan. Evaluasi jangka pendek terhadap pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran dapat dilakukan per semester atau per tahun sesuai kebutuhan melalui data seperti observasi, diskusi dengan warga sekolah, dan rapor pendidikan. Hasil evaluasi tersebut membantu kepala satuan pendidikan dan pendidik untuk memperbaiki pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Evaluasi jangka panjang terhadap analisis karakteristik satuan pendidikan dan visi, misi, serta tujuan satuan pendidikan dapat dilakukan 4-5 tahun sekali. Apabila ada perubahan dari hasil evaluasi ini, satuan pendidikan perlu melihat kembali penyesuaian pada pengorganisasian serta perencanaan pembelajaran. Jadi Ibu Bapak, evaluasi jangka panjang boleh dilakukan 4-5 tahun sekali. Tetapi revisi berkala itu bisa dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan. Nah, apa sih yang melatar belakangi atau yang bisa menyebabkan sekolah itu melakukan revisi kurikulum satuan pendidikan? Ada di sini tadi ya Bu Bapak, ketika mungkin ada perubahan karakteristik satuan pendidikan atau ada perubahan visi, misi, dan tujuan di penyesuaian gitu ya. Nah, maka tentu saja revisi kurikulum satuan pendidikan harus dilakukan. Atau misalkan ada beban belajar yang berubah di semester tertentu atau di tahun ajaran tertentu, maka ini juga harus diperhatikan. Baik, karakteristik satuan pendidikan ini faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi berubahnya ke kurikulum satuan pendidikan? Yang pertama mungkin dari karakter SDM, karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah. Misalkan setiap tahun sekolah menerima murid baru. Nah, murid baru ini memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, bisa jadi karakter satuan pendidikan akan berubah setiap tahunnya. Kemudian mutasi atau jumlah guru atau tenaga pendidik yang masuk dan juga mungkin keluar dari sekolah gitu ya karena mutasi. Maka ini juga akan mempengaruhi karakteristik satuan pendidikan. Kemudian contoh RPP dan modul ajar. Ini juga mungkin akan berubah setiap semester bisa jadi, setiap tahun juga bisa jadi. Karena apa?
Karena kan RPP atau modul ajar yang disusun oleh ibu bapak guru itu akan menyesuaikan dengan kemampuan awal atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Baik, kita lanjutkan ya. Pernyataan yang kelima. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Nah, ini ibu bapak guru bagaimana? Apakah ibu bapak guru diwajibkan menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal nih? Harus 10 halaman, harus 20 halaman gitu ya. Apakah pernyataan ini benar? Tidak. Modul ajar tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal ya. Jadi banyak sekali miskonsepsi atau kesalahpahaman yang di antara guru bahwa modul ajar itu harus buat sendiri gitu ya. Padahal kita tahu bahwa tingkat kesiapan itu yang dimiliki guru maupun sekolah itu berbeda-beda. Maka pemerintah sudah memberikan bantuan, memberikan referensi gitu ya. Sudah menyediakan berbagai contoh modul ajar untuk bisa langsung digunakan atau diadaptasi sesuai kebutuhan pembelajarannya ya. Jadi PMM hadir sebagai alat bantu untuk ibu bapak guru, jadi bukan kewajiban untuk digunakan gitu ya. Jadi PMM menjadi sumber inspirasi nih bagi ibu bapak. Jika ibu bapak guru membuka PMM kemudian menemukan beberapa modul ajar yang mungkin sesuai dan bisa diterapkan, maka boleh-boleh saja silahkan diambil modul ajar tersebut untuk diterapkan di sekolah. Tetapi jika memang modul ajar tersebut perlu diadaptasi, perlu dimodifikasi, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang ada di sekolah ibu bapak atau disesuaikan dengan karakter dan kondisi di sekolah ibu bapak, maka silahkan lakukan adaptasi terhadap modul ajar yang ibu bapak peroleh dari PMM. Jadi nggak harus buat sendiri ya ibu bapak, kita sudah sangat-sangat terbantu dengan adanya contoh-contoh yang sudah tersedia di PMM. Oke, pernyataan berikutnya. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Apakah pernyataan ini benar? Ya, asesmen awal. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik, sehingga penyesuaian pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi asesmen awal itu merupakan bagian dari asesmen formatif gitu ya, untuk mengetahui apakah tujuan dan strategi pembelajaran yang sudah ibu bapak siapkan itu sesuai atau bisa merespon kebutuhan peserta didik gitu ya. Kemudian asesmen awal ini merupakan dasar landasan pembelajaran diferensiasi yang akan ibu bapak lakukan di kelas. Asesmen awal dilakukan oleh pendidik. Nah, sementara asesmen diagnostik dilakukan oleh profesional seperti psikolog. Baik, asesmen diagnostik berfungsi selain untuk memahami kebutuhan khusus atau tumbuh kembang peserta didik, juga dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar dan strategi pembelajaran yang sesuai. Jadi pendidik bisa memberikan rujukan ke orang tua untuk peserta didik mendapatkan asesmen diagnostik jika diperlukan. Jadi izin ibu bapak, asesmen awal itu dilakukannya oleh guru. Kemudian kalau asesmen diagnostik itu dilakukan oleh profesional gitu ya, oleh psikolog terkait dengan tumbuh kembang atau kebutuhan khusus nih yang dimiliki oleh peserta didik, di mana informasi-informasi ini terkait tumbuh kembang maupun kebutuhan khusus yang dimiliki peserta didik ini nantinya akan menjadi masukan, akan menjadi pertimbangan bagi ibu bapak guru untuk melakukan penyesuaian untuk merespon kebutuhan peserta didik tersebut. Jadi kalau asesmen awal ini misalkan setiap materi akan memulai materi baru gitu ya, tujuan pembelajaran tertentu ibu bapak lakukan asesmen awal. Seperti apa sih misalkan nih?
ibu bapak yang mengajar matematika, misalkan materi ibu bapak akan membicarakan atau membahas tentang luas lingkaran. Nah, sebelum luas lingkaran, maka ibu bapak perlu melakukan asesmen awal, di mana asesmen awal ini ibu bapak akan mengetahui satu, pemahaman awal anak tentang lingkaran. Apakah mereka sudah tahu lingkaran itu seperti apa, unsur-unsurnya apa saja. Kemudian yang paling penting lagi adalah apakah anak sudah mampu melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian secara lancar atau secara mahir gitu ya. Apakah anak-anak sudah bisa kali bagi tambah kurang? Karena ini akan menjadi modal yang sangat besar, modal yang sangat kuat untuk bisa mempelajari materi luas lingkaran seperti itu. Nah, apabila ibu bapak menemukan bahwa di kelas ibu bapak ini anak-anak memiliki kemampuan awal yang beragam, maka nanti strategi pembelajaran, kemudian dampingan yang akan ibu bapak berikan di kelas itu akan menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik ibu bapak. Seperti itu. Jadi tidak setiap pertemuan ada asesmen awal ya. Asesmen awal ini hanya dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar. Jadi ketika ibu bapak akan masuk ke materi baru atau tujuan pembelajaran tertentu gitu ya. Jadi contoh lain lagi, misalkan ibu bapak akan mengajar tentang descriptive text gitu ya. Nah, sebelum ke descriptive text, ibu bapak perlu memberikan asesmen awal kepada anak-anak, misalkan tentang structure yang akan digunakan, tentang vocabularies yang akan digunakan. Apakah anak-anak sudah mengerti atau mungkin ada yang memang belum sama sekali punya kosakata tentang descriptive text yang akan dibahas di kelas. Maka ibu bapak akan menyesuaikan strategi pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Baik, kita lanjutkan. Pernyataan ketujuh ya. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Apakah pernyataan ini benar? Nah, ini dia nih. Ya, ibu bapak, apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi kalau misalkan nih ibu bapak membagi anak yang visual, auditori, dan kinestetik, itu berarti ibu bapak sudah melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Atau misalkan ibu bapak mengelompokkan anak gitu ya, sesuai kemampuan gaya belajarnya, apakah ini sudah terdiferensiasi? Kita lihat jawabannya. Nah, tidak ya ibu bapak. Jadi pembelajaran terdiferensiasi tidak perlu dilakukan melalui pembagian gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik gitu ya. Jadi nggak perlu nih ada ini kelas visual semua, yang ini kelas auditori, yang ini kelas kinestetik, bisa pisahkan seperti itu tidak perlu. Ya, justru memang biarkan saja kondisi kelasnya majemuk gitu ya. Jadi sumber dan strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Peserta didik memerlukan variasi stimulus dan sumber belajar agar terbiasa menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi pertemuan minggu ini ibu bapak mutar video, menayangkan video. Pertemuan minggu depan ibu bapak main games. Pertemuan berikutnya ibu bapak minta anak-anak membaca atau memahami infografis, poster, dan sebagainya. Nah, ini bukan merupakan pembelajaran terdiferensiasi, tetapi ibu bapak melakukan atau menggunakan berbagai variasi stimulus dan sumber belajar gitu ya. Jadi agar anak-anak itu nggak bosan, agar anak-anak itu terbiasa bisa belajar lewat video, lewat poster, infografis, lewat bermain game, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, peserta didik terutama pada usia dini membutuhkan berbagai stimulus sensori yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembangnya. Peserta didik perlu menggunakan seluruh inderanya untuk belajar. Nah, jadi di level atau di tingkatan usia dini, anak-anak usia dini, maka perlu distimulus dengan berbagai sensor itu ya, yang mengaktifkan seluruh panca inderanya untuk belajar. Jadi tidak dibatasi hanya ini saja, tapi berbagai jenis atau bentuk
stimulus sensori yang bisa benar-benar mengaktifkan seluruh panca indera anak untuk belajar. Baik, kita lanjutkan. Pernyataan ke-8. Puncak dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Apakah pernyataan ini benar? Nah, Ibu Bapak, bagaimana? Apakah pernyataan ini benar? Jadi puncak P5 itu pameran hasil karya peserta didik. Ya. Apakah benar? Nah, tidak. Jadi hasil akhir yang diharapkan dari P5 adalah penguatan karakter. Sekali lagi, penguatan karakter. Jadi rangkaian proses yang dilakukan dalam P5 hanya merupakan kendaraan saja, alat saja bagi peserta didik untuk menguatkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi hal yang terpenting dari P5 adalah terjadinya proses belajar atau berpikir peserta didik, mulai dari mengamati, mengeksplorasi, dan memberikan rumusan solusi sehingga membantu pembentukan karakter. Jadi Ibu Bapak, boleh-boleh saja Ibu Bapak melakukan pameran hasil karya, tetapi bukan itu yang menjadi inti P5. Ya. Jadi misalkan produk akhir dari proyek yang dilakukan Ibu Bapak di sekolah itu berupa produk gitu ya, kerajinan, alat teknologi sederhana atau apa, itu kan produk gitu ya. Silahkan, boleh-boleh saja, tetapi bukan produknya yang menjadi goals utamanya, tetapi lebih pada penguatan karakter anak. Sehingga apa? Produknya boleh gagal Ibu Bapak, produknya boleh nggak jadi, tetapi anak-anak akan mengerti, bisa melakukan refleksi dan evaluasi. Kenapa bisa gagal? Apa yang salah? Bagaimana memperbaikinya? Apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Jadi P5 itu benar-benar merupakan prosesnya itu sebuah alat bagaimana untuk kita sebagai pendidik itu menguatkan karakter peserta didik kita agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sepanjang perjalanan pasti akan Ibu, saya nggak bisa kerja sama dengan si A karena si A nggak bisa, kalau dikasih tugas nggak pernah dikerjain. Nah, hal-hal ini akan muncul. Bagaimana Ibu Bapak mendampingi anak-anak agar bisa menemukan solusi atas konflik-konflik yang terjadi seperti ini. Itu yang menjadi goals dari P5. Ibu, saya kesulitan, kelompok kami nggak bisa menemukan bahan ini, kelompok kami nggak bisa bawa alat ini, dan seterusnya. Ibu, kami misalkan kami nggak bisa nih buat keripiknya, gagal ini begini. Nah, bagaimana kita akan merespon anak agar misalkan jika mereka menemui tantangan, mereka bisa menemukan gitu ya, meracik atau menghasilkan solusi untuk mengatasi tantangan itu dan menjadi tetap semangat gitu ya. Jika jatuh sekali, dia akan bangkit lebih kuat, jatuh lagi, bangkit lebih kuat lagi. Refleksi dan evaluasi. Nah, ini yang benar-benar menjadi goals dari P5 gitu ya. Jadi bukan harus semata-mata tujuan utamanya itu agar bisa pameran gitu ya, pameran hasil karya gitu. Jadi boleh presentasi, boleh penampilan unjuk kerja dan seterusnya, menjadi puncak P5. Baik. Nah, Ibu Bapak, berikut ini ada beberapa regulasi yang menjadi acuan kita dalam menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah. Yang pertama ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL ya, standar kompetensi lulusan. Kemudian Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024 tentang standar isi. Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Nah, Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu tentang kurikulum pada anak PAUD, jenjang SD, pendidikan dasar, pendidikan dan pendidikan menengah. Jadi Bapak kalau mau mencari CP kurikulum Merdeka dan implementasinya ada di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024.
Kemudian ini CP ya, CP dari semua mapel itu ada di keputusan Kepala BSKAP nomor 032-H-KR-2024 tahun 2024. Kemudian tentang kompetensi dan tema P5 itu ada di keputusan Kepala BSKAP nomor 031-H-KR-2024. Ibu Bapak kalau mungkin ada beberapa dokumen yang Ibu Bapak belum miliki, maka silahkan ya langsung download saja dokumen-dokumen ini agar menjadi panduan Ibu Bapak dalam menerapkan kurikulum merdeka di sekolah. Nah, baik, kita akan kembali melanjutkan. Jadi kurikulum merdeka dirancang dengan beberapa prinsip. Yang pertama adalah fleksibel. Artinya apa? Dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan pendidikan dan peserta didik serta konteks sosial budaya setempat ya. Jadi guru dapat menggunakan asesmen awal untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi, mengatur materinya, alurnya, dan kecepatan pembelajarannya sesuai minat dan tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian kurikulum merdeka itu fokus pada muatan esensial. Muatan wajibnya dikurangi untuk memberi waktu bagi pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, dan terdiferensiasi. Jadi muatan esensial ini juga dibuat lebih relevan dengan tantangan zaman dan isu terkini seperti perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital, dan literasi kesehatan. Nah, selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di kurikulum merdeka ini fokus pada pengembangan karakter. Dengan adanya P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan secara khusus gitu ya untuk mengembangkan karakter peserta didik. Jadi tidak hanya juga di P5 tetapi di mata pelajaran yang diampu oleh ibu bapak guru, maka kita juga bisa mengembangkan karakter anak dari kegiatan tersebut. Nah, apa sih pembaharuan apa sih di struktur kurikulum di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini ada apa saja gitu ya. Jadi di jenjang PAUD itu pembaharuannya adalah CP PAUD dan fase A disusun memastikan transisi pembelajaran yang berkesinambungan dari PAUD ke SD dengan memperhatikan 6 kemampuan fondasi gitu ya. P5 tidak harus dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Jadi pembaharuannya adalah dari PAUD ke fase A atau kelas 1 kelas 2 ini disusun untuk memastikan transisi pembelajaran yang menyenangkan gitu ya dari PAUD ke SD. Itu. Kemudian pembaharuan yang berikutnya itu di jenjang SD, SMP, dan SMA, murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar dan atau pendalaman dan pengayaan capaian pembelajaran secara individu, jadi bukan rombongan belajar. Kemudian di SD, bahasa Inggris itu merupakan mapel wajib mulai kelas 3 dengan masa transisi hingga tahun ajaran 2027-2028. Kemudian kelas khusus atau satuan pendidikan khusus bagi SMP SMA ya, khusus olahraga atau seni dapat menggunakan alokasi waktu P5 sebagai penguatan kompetensi khusus keolahragaan atau kesenian. Kemudian untuk tingkat SMA, sejarah tingkat lanjut ditambahkan menjadi mapel pilihan dengan alokasi waktu 5 JP per minggu. Alokasi waktu mapel bahasa Inggris ditambahkan 1 JP per minggu menjadi 3 JP per minggu. Nah kemudian di jenjang SMK, pembaharuan yang ada adalah yang pertama, jumlah minggu efektif pada kelas 12 program 3 tahun dan kelas 13 program 4 tahun diasumsikan secara setara dengan 32 minggu. Kemudian PKL dilaksanakan paling sedikit selama 1 semester atau 16 minggu efektif untuk program 3 tahun dan paling sedikit 10 bulan atau 26 minggu efektif untuk program SMK 4 tahun. Kemudian untuk pendidikan khusus ini ada penambahan struktur kurikulum di TKLB dan di pendidikan kesetaraan penyederhanaan jumlah SKK dalam struktur kurikulum.
kokurikuler pada pendidikan kesetaraan dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu Bapak, ketentuan lain yang mengalami perubahan di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 diantaranya 1. Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kemudian ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik mengikuti ekstrakurikuler secara sukarela. Nah, tanggung jawab satuan pendidikan terkait implementasi kurikulum merdeka adalah 1. Mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian. Kemudian bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus untuk menyediakan layanan sesuai kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam kombel dalam satuan pendidikan dan atau antar satuan pendidikan. Baik, jadi kemampuan apa yang diharapkan dibangun satuan pendidikan melalui kurikulum merdeka? Yang pertama, mengembangkan kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan karakter dan juga kondisi satuan pendidikan. Yang berikutnya, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, Ibu Bapak, demikianlah tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait beberapa hal yang mungkin bisa mengingatkan kita kembali, menguatkan kita kembali dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kita masing-masing. Baik, sampai berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk terus menyimak video-video yang akan diunggah di channel YouTube ini. Terima kasih, salam sehat, salam dan bahagia untuk Ibu Bapak semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.